Oke, halo semuanya. Saya Ulaningsih Fiori, mahasiswi dari Universitas Kristen Indonesia Maluku dari program studi Informatika Fakultas Ilmu Komputer. Di sini saya akan melakukan pembahasan singkat mengenai konsep pemrosesan dalam sistem terdistribusi. Nah, jadi sistem terdistribusi ini dia merupakan sekumpulan komputer otonom yang saling berinteraksi secara sistematis dan teratur untuk mendistribusikan data, informasi bisa berupa proses, objek, dan layanan dari dan kepada pengguna yang terkait di dalamnya, sehingga menghasilkan satu fasilitas komputasi yang terpadu. Kemudian ada proses yang mana proses pada komputer adalah merubah state atau keadaan asalnya. Terus, sedangkan proses dalam sistem terdistribusi dijalankan secara bersamaan, di mana proses berinteraksi untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan yang sama dan mengkoordinasikan aktivitas dan pertukaran informasi, yaitu pesan yang dikirim melalui jaringan komunikasi. Terus di sini juga ada thread. Thread ini dia merupakan sebuah alur kontrol dari sebuah proses di dalam sistem terdistribusi. Nah, threads ini dia ada thread tunggal dan multi-thread. Kalau thread tunggal ini dia hanya memungkinkan proses untuk menjalankan satu tugas pada satu waktu. Sedangkan multi-thread ini dia memungkinkan beberapa kumpulan instruksi atau proses dijalankan secara bersamaan dalam sebuah program. Terus di sini juga ada client server. Jadi client server ini dia merupakan arsitektur berskala di mana setiap komputer atau proses pada jaringan yang berperan sebagai client atau server. Klien yang paling populer dan digunakan secara luas saat ini adalah web browser, di mana berkomunikasi dengan web server melalui internet untuk mendapatkan dan menampilkan isi halaman dari web. Nah, di sini ada 3 model dari client server, ada arsitektur mainframe, jadi komputer pusat atau host yang memiliki sumber daya yang sangat besar, baik memori, prosesor, maupun media penyimpanan. Kemudian yang kedua ada arsitektur file sharing, yang mana komputer server menyediakan file-file yang tersimpan di media penyimpanan server yang dapat diakses oleh pengguna. Terus ada arsitektur client server yang mana karena keterbatasan sistem file sharing, jadi dikembangkanlah arsitektur client server. Nah, untuk yang terakhir ini ada agen. Agen ini arsitektur berskala di mana setiap komputer atau proses pada jaringan yang berperan sebagai klien atau server. Di sini ada klasifikasi dari agen, ada 2, yaitu desktop agen dan internet agen. Untuk desktop agen ini, agen yang hidup dan bertugas dalam lingkungan personal komputer dan berjalan di atas suatu operating system. Terus yang kedua ada internet agen, yang mana agen yang hidup dan bertugas dalam lingkungan jaringan internet melakukan tugasnya yaitu memanage informasi yang ada di internet. Nah, sekian paparan materi dari saya. Terima kasih.